energi. Gitu loh. Ya. Nah, kalau fenomena kemarin bulan purnama tuh ya itu lewat yang namanya vibrasi dan energi. Yang keduanya ini membawa ke satu frekuensi gitu. Ya. Nah, jadi menurut pemahaman kesadaran saya yang subjektif ini, sinkronitas adalah produk sistem. Ya, jadi produk sistem dari alam semesta. Ya. Yang bekerja bersama-sama dengan keterikatan di ranah kuantum. Ya. Menghubungkan partikel, makhluk, dan kesadaran dari ketidakaturan menuju keteraturan yang sudah terpola dengan detail dan rapi. Maksudnya gimana? Baik makhluk padat, makhluk halus juga ya. Makhluk halus kan ya nanti dia masuk lagi ke makhluk padat yang kecil, masuk lagi ke makhluk padat yang skalanya lebih kecil lagi. Ya. Yang terlihatnya tuh kayak nggak teratur gitu loh, tapi sebenarnya rapi, semuanya teratur. Makanya ada hukum tarik menarik, ada hukum yang namanya itu tabur tuai, ada hukum itu saling sinkron sebenarnya, saling menyelaraskan, ya. Dan semua itu kembali ke titik seimbang. Jadi nggak bisa hidupmu tuh jadi begini nih. Kalau kamu di tengah, kalau hidupmu itu masih yang namanya timpang, nanti di sisi lain nih bisa ya, kamu lagi nih negatif. Tapi sisi lain kamu ada positif juga yang menunggu sebenarnya. Menunggu untuk apa? Menunggu untuk hadir. Dan itu akan dihadirkan. Ya. Dihadirkan lewat apa? Lewat yang namanya itu keseimbangan, sinkronitas. Ya. Nah, pada saat dia seimbang, balik ke titik seimbang ini, nah baru dia bisa melihat, bisa membaca petunjuk-petunjuk dari sistem itu lewat sinkronitas. Jadi orang yang masih kejebak di misalnya di keterpurukan, sebenarnya ada keberkahan yang menunggu untuk hadir. Asalkan kamu ya selaraskan dulu dengan sinkron dulu dengan sistem ini, baik di level yang tak terlihat maupun di level yang terlihat. Misalnya kamu ingin yang namanya itu dihargai, ya. Berarti kan kamu fokus ke yang di luar diri kan. Tapi kalau kamu nggak menghargai dirimu dulu, ya nggak bisa. Gitu loh. Karena dia harus imbang. Jadi terlihat seperti ketidakaturan. Makanya ketidakaturan tuh kayak kebetulan, kayak yang namanya thank you Tenenda, ketidakberaturan, yang kayak kebetulan, yang kayak random gitu. Padahal semua udah rapi, detail, udah ada polanya, gitu loh. Dan semua keteraturan itu, yang rapih itu membawa ke titik seimbang, hidup yang seimbang, baik positif maupun negatif, netralitas. Nah, jadi kalau kamu masih timpang kebanyakan yang negatif, sebenarnya ada sisi positif tuh yang menunggu untuk hadir dalam hidupmu. Masalahnya pertanyaannya adalah fokusnya kemana? Kalau ngeluh mulu, ya udah, berarti masih nyaman di situ. Yang sinkron hadir apa? Ya hal-hal yang terus yang membuat kamu terus menerus mengeluh.
Makanya orang yang seimbang, dia memahami yang namanya itu netral, penerimaan, bersyukur. Nah, pada saat dia bisa menemukan titik seimbang ini, mau itu negatif nanti yang hadir, mau itu positif yang hadir, dia tetap disyukuri. Nah, sebenarnya konteks bersyukur tuh nggak hanya mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu, tapi di saat kamu kehilangan sesuatu juga konteks bersyukurnya sama, nggak ada beda. Nah, itu namanya sinkron namanya itu. Nah, ketika kita mulai memperhatikan kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana hal-hal tersebut terjadi, maka kita akan mulai memperhatikan sebuah pola. Jadi semua tuh ada pola, guys. Semua ada polanya. Gak mungkin gak ada. Pola pikir, pola makan, pola tidur, pola boker, ya. Pola apa? Gue pernah lihat ya, pola apa namanya tuh? Pola hidup, pola kerja, semua ada polanya. Pertanyaannya, kamu menyadari nggak pola yang sedang kamu jalani itu apakah sinkron dengan sistem yang sudah ada di hukum alam semesta ini atau belum? Ya. Nah, kalau di Islam kan sesuai nggak sama sunatullahnya, atau kamu bertentangan dengan sunatullahmu, gitu loh. Ya. Makanya dia ajarin untuk ngebaca, menganalisa, ikro. Tujuannya adalah untuk ngecek nih saya nih selaras, sinkron atau enggak dengan sunatullah atau hukum itu. Ya. Makanya dihadirkanlah petunjuk, dihadirkanlah simbol, dihadirkanlah pengetahuan, dihadirkanlah yang namanya itu hidayah, supaya balik lagi ke jalan yang benar gitu. Weh, lagi miring kamu jalannya, kebanyakan tidurnya terlalu banyak ke kiri, miring ke kiri, ya balikin dong ke kanan gitu. Jadi ada polanya, guys. Orang sukses, orang ngeluh, orang miskin, orang keberlimpahan, ada polanya. Gak mungkin gak ada. Ya, catat ya, orang sukses, orang susah, orang miskin, orang kaya, ada polanya. Orang baik, orang jahat, ada polanya. Gitu loh. Pertanyaannya, disadari nggak? Kamu memperhatikan nggak? Gitu. Nah, dengan mengenali pola ini, kita akan belajar menemukan, memahami, dan menguasai prinsip-prinsip alam semesta yang berinteraksi dengan kita setiap saat, kapan saja, dan di mana saja. Hanya dengan mengenali pola itu loh. Ya. Ternyata apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa itu sebenarnya itu petunjuk untuk memahami apakah pola saya ini sudah sesuai, sinkron atau tidak dengan hukum-hukum alam semesta. Lawan arus atau ngikutin arus nih. Kan simpel ya. Nah, yang berbahaya adalah dia tidak sadar polanya, dia tidak belajar memahami polanya, dia tidak menyadari pola semesta itu seperti apa, lalu dia menyimpulkan sendiri. Tuhan tuh memberikan saya ujian. Loh, Tuhan tuh gak pernah kasih kamu ujian. Gitu loh. Kenapa? Karena udah ada sistem. Gak perlu ngasih kamu ujian. Makanya ada hukum tabur tuai. Pilihan dan konsekuensi. Hukum tarik menarik.
Kenapa sih? Kenapa kita tuh kenapa harus selaras dengan prinsip-prinsip alam semesta ini? Kenapa? Karena sebenarnya bahan penciptaan semesta itu ya ada di dalam dirimu. Makanya ada istilah mikrokosmik, makrokosmik. Ada yang namanya jagat alit, jagat ageng. Semesta kecil, semesta besar. Karena bahannya sama. Jadi nggak ada perbedaan antara kamu dengan alam semesta. Nggak ada. Gitu. Karena di dalam penciptaan, bahannya itu sama. Bahan penciptaannya sama. Cuman bedanya di wadahnya. Makanya dibilang mikro. Makanya dibilang makro. Artinya walaupun wadahnya berbeda, harusnya kamu ini selaras nih. Gitu loh. Harusnya selaras. Ya. Dan leluhur kita tuh sudah mengetahui ilmu ini. Makanya dia bisa membaca rasi bintang. Kapan bercocok tanam, ya, kapan kemarau, gitu loh. Kenapa? Karena udah ada di dalam diri dia tuh udah ada semesta, bahan-bahan yang menciptakan semesta itu udah ada di dalam diri dia. Bahan utamanya tahu nggak apa guys? Nah, saya coba lempar ke teman-teman nih. Tahu nggak bahan yang ada antara di dalam dirimu dengan yang di semesta penciptaan, bahan penciptaannya apa? Apa, ayo? Jadi bahan yang sama antara dirimu dengan semesta yang besar ini, yaitu adalah percikan ilahi. Di dalam sini disebut ruh, ya. Di dalam sini disebut yang namanya itu sistem. Tapi ini mewakili sifat-sifat Tuhan. Gitu loh. Percikan, semuanya kita ini percikan. Makanya di saat kamu terharu, itu terpercik sebenarnya. Ya. Di saat kamu sedih, itu terpercik sebenarnya. Atau disebut sebagai zat Tuhan gitu. Jadi nggak ada perbedaannya guys. Yang beda cuma apa? Yang beda cuma wadahnya aja. Yang satu kecil, yang satu tanpa batas. Gitu loh. Ya. Jadi di saat kamu nggak sadar, ya ada ilusi keterpisah, ada hijab di sini antara kamu dengan semesta. Gitu loh. Nah, alam semesta mengungkapkan dirinya melalui sinkronitas. Ia mengatur peristiwa, mengatur orang dan juga lingkungan, dan juga menyusunnya sehingga kamu akan berada tepat di tempat yang seharusnya,
untuk mengalami sebuah peristiwa dalam proses pembelajaran dan evolusi jiwamu. Jadi nggak ada yang kebetulan. Kalau udah sinkron, nggak ada yang kebetulan. Kamu akan berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ya, untuk ketemu seseorang, ketemu peristiwa, ketemu lingkungan, ya, yang membuat kamu itu menyadari kalau selama ini sebenarnya semesta itu menuntun untuk kamu bisa terus belajar dan bertumbuh. Apa tandanya sudah selaras dengan dirimu? Di saat jiwamu udah tenang, ya, tidak lagi terjebak oleh emosi, ego lewat emosi, tidak lagi terjebak di dimensi waktu karena pikiran, gitu loh. Jiwa yang tenang itu dia sudah tidak terjebak di dalam panas, pikiran, perasaan, emosi. Gitu loh. Ya, jadi alam semesta itu akan mengungkapkan dirinya melalui sinkronitas. Sinkron dia. Dan sinkronitas itu terjadi seperti suara vibrasi yang mengirimkan pesan ilahiyah atau tanda-tanda simbol berkode dari dimensi dan kesadaran yang lebih tinggi. Dan ini ditujukan khusus buat dirimu. Sekaligus mengkonfirmasi bahwa kamu sedang berada pada jalur yang sejajar atau berada pada jalur yang benar, walaupun secara panca indera semua itu ditangkap seperti sebuah kemunduran atau penderitaan. Nah, kadang-kadang kita ini nggak tahu, ya, kita terjebak dalam hidup yang survive, mengulangi penderitaan dan menambah penderitaan. Padahal kita nih sedang yang namanya itu proses untuk dibalikan selaras lagi dengan jalan yang seharusnya. Tapi karena kita terjebak di emosi dan pikiran, maka kita kejebak di situ meratapi nasib. Aduh, aku apes. Aduh, aku lagi diuji. Ya. Aduh, aku tuh nggak ada yang namanya itu perubahan. Ya. Nah, kalau kamu masih melempar vibrasi-vibrasi seperti itu, maka yang terjadi adalah kamu nggak bisa sinkron dengan pertumbuhan jiwamu. Makanya hal pertama yang dilakukan adalah berserah. Lambaikan ke kamera. Nah, itu langsung balik titik netral tuh. Gitu loh. Malam Bang Olan, ya. Di saat kamu berserah, lambaikan tangan ke kamera, kamu balik ke titik netral. Yang tadinya melenceng di sini, yang tadinya melenceng kamu di sini, tidak selaras, kamu balik ke sini loh pada saat berserah. Gitu. Kibarin bendera putih. Dulu saya mah agnosis ya. Apa sih namanya? Saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak percaya Tuhan tuh punya kendali. Agnostik, sorry. Terus saya begitu udah ke titik terendah, ya ampun, lu mau kemana lagi gitu, Hen gitu. lu mau berserah sama siapa gitu loh, kalau bukan sama Tuhan. Beneran, itu saya ngalamin gitu ya. Jadi saya nganggap itu seperti penderitaan, tetapi ini adalah proses sebenarnya yang membawa saya ini balik lagi selaras ke titik netral.
Beneran gitu loh. Begitu saya angkat tangan, udah deh, besok mau hidup, besok mau gimana, udah saya berserah deh. Malam itu guys, saya tidur nyenyak. Beban tuh lepas. Bener-bener lepas gitu loh. Yang tadinya, aduh ini gimana nih, dikejar-kejar sama debt collector, ya kan, dicariin lagi. Kita udah deg-degan, udah panik gitu. Kalau ada telepon bergetar gitu kan, ada yang nelfon, nomor nggak dikenal, wow jiwa saya tuh udah bergetar tuh, waduh kacau ini, debt collector, gitu loh. Nah selama nggak berserah, pikiran tuh langsung, enggak lu gini aja, lu cari solusi begini, lu cari begitu, minjem sini, minjem sono, sampai di titik mentok udah nggak bisa, nggak ada lagi jalan lain, buntu, bener-bener buntu. Akhirnya udah pas tidur nggak bisa, makan nggak enak gitu loh. Ya, begitu saya berserah total, ya udah deh, gitu loh. Padahal saya agnostik loh dulu. Iya juga ya. Nah, udah ngomong udah. Ya Tuhan, minta ampun gitu. Saya tobat. Saya gantungkan hidup saya tuh, ya udah deh, besok mau gimana ya nggak apa-apa deh, udah. Begitu tidur, wah, pules, tenang gitu. Tubuh tuh pada saat itu recovery, ya, di recovery gitu. Nah tapi yang saya alami adalah ketenangan gitu. Saya nggak takut lagi pada saat ditelepon, besokannya masih ditelepon, saya angkat. Saya nggak lari, saya ngangkat. Pak, mohon maaf ya Pak, saya belum bisa nih Pak, kasih waktu bisa nggak? Gitu. Kalau Bapak mau ke rumah aja nggak apa-apa. Oh ya udah oke, nanti minggu depan ya, minggu depan. Nah karena ketenangan itu, ya pada saat ketenangan itu hadirlah yang namanya itu fokus gitu. Fokus tuh akhirnya fokus. Kan udah tenang, baru bisa fokus, nyari solusi, telepon temen, ya minta kerjaan, apa juga saya siap lah istilahnya. Nah disitulah, di saat kita tenang, kita fokus nyari solusi, ya. Nah sinkronitas itu hadir gitu loh. Hadirlah sinkronitas itu gitu, ya. Jadi sinkronitas itu soal salah satu bahasa semesta yang mengisyaratkan kalau kita semua sebenarnya saling terhubung. Tiba-tiba ada temen nelpon, gitu loh. Woi kemana aja lu gini. Wah, mainlah ke toko gitu. Ya udah deh, ikutin gitu ke toko, cerita. Udah gak ada malu. Oh lu gitu, ya udah deh gitu. Gak apa-apa nih, gue titip dulu, ntar lu pakai dulu. Wah lumayan nih, ya kan. Ntar udah ada baru balikin gitu. Nah kadang-kadang kita tuh gengsi guys, takut, malu gitu ya. Jadi orang-orang yang tadi saya tulis di sini nih, yang dibilang soal semesta akan mengatur peristiwa, orang dan lingkungan dan menyusunnya sehingga kamu akan berada tepat di tempat yang seharusnya untuk mengalami sebuah peristiwa dalam proses pembelajaran dan evolusi. Saya alamin langsung kebesokannya. Gitu loh. Udah Hen nggak apa-apa, lu pakai dulu. Merinding saya waktu itu.
Beneran. Padahal cuma apa? Saya cuma nanya. Ya udah datang gitu. Makanya di saat kamu itu bisa jadi di saat kamu negatif terus, sebenarnya ada sisi positif tuh yang menunggu untuk hadir dalam hidupmu. Asal kamu bisa seimbang. Nah, begitu diseimbangin, nah ini udah dialami kan, nah sekarang ngalamin ini. Gitu. Nah, dari situ tuh saya memahami nih, wah ini kok berbeda ya gitu. Nah, saya mulai memahami polanya. Oh, begini, cari tahu, riset lagi, belajar lagi, baca ini, baca itu, dapat konfirmasi. Nah, disitulah saya belajar untuk hadir di sini saat ini sekarang. Ya pelan-pelan gitu. Sampai di titik tuh customer yang lama telepon, kok order dong, ada PO gitu. Kan udah tutup, nggak tau lah, pokoknya gue maunya sama lu gitu. Wah, disitulah titik balik itu langsung. Saya kontak teman saya kan, mau nggak lu? Ada PO nih, tapi gue nggak ada duit. Ya udah nggak apa-apa sini, gue yang handle, nanti kita bagi dua. Berubah langsung guys itu guys. Bayangin, berubah. Yang tadinya minus tuh habis itu tahu-tahu itu 2000 itu 2021 loh. Gitu loh. 2021 waktu pertengahan lah ya, mau ke 2002 ya, karena udah lockdown, udah buka. Gitu. Makanya diatur semua. Sebenarnya jadi di saat kamu itu mengalami banyak kepahitan tuh sebenarnya ada banyak kebaikan dalam hidup tuh menunggu untuk hadir, asalkan nunggu kamu gitu loh. Gitu loh. Kalau nunggu kamu sadar, nunggu kamu balik ke netral. Makanya jangan heran keajaiban-keajaiban itu datang di saat kamu ini merubah dirimu gitu. Ya. Nah, jadi saya ingat ada istilah tuh, Tuhan tuh nggak pernah tidur ya. Tuhan itu nggak pernah tidur. Tapi mungkin saya kebanyakan tidur gitu. Gitu. Aduh. Iya, kenapa tidur? Karena waktu spiritual awakening nggak bangun spiritnya gitu loh. Jadi tidur terus gitu kan, ngeluh terus, sedih mulu. Nah, itu tidur sebenarnya kan, nggak bangkit jiwanya gitu. Awakening kan soal kebangkitan jiwa kan gitu, kebangkitan spiritual gitu. Kebanyakan tidur. Gitu. Jadinya jadi disitulah. Jadi saya menyadari apa yang kita rubah di dalam diri di luar akan menyesuaikan dengan sendirinya. Dan itu saya ngalamin langsung. Ya, hal-hal baik tuh muncul terus gitu. Karena saya udah terlalu lama terjebak dalam kenegatifan kan. Jadi positifnya hadir terus gitu. Nah, tinggal kamu belajar untuk menyadari pola itu. Karena hidup itu, bumi, alam semesta, kehidupan itu harus seimbang, guys. Nggak bisa miring dia. Kalau miring udah rungkat kita semua. Beneran. Ya. Hidup tuh harus seimbang. Ya, kalau bicara soal seimbang, jangan lawan Libra lah ya. Libra lebih paham dari kamu ya.
Kalau bicara seimbang ya. Gitu, makanya saya cepat nangkap gitu, mungkin karena itu ya, karena saya Libra kali ya. Oh gini tuh seimbang, jadi cepet gitu loh. Oh udah tahu, akhirnya tinggal diseimbangin ya. Nah, namun seringkali kita menilai sesuatu momen hanya karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginan diri dan panca indera kita. Nah, kebanyakan kita terjebak dengan nafsu keinginan. Tetapi jika kamu introspeksikan lebih dalam lagi, maka kamu akan memahami bahwa momen-momen itu justru bertujuan untuk membuat dirimu berkembang dan membawa perubahan dalam kesadaranmu, dan pastinya akan berefek ke model dunia. Jadi model dunia itu apa yang realita yang kita proyeksikan, itu model dunianya. Ya. Bagi orang yang ngeluh, model dunianya adalah sengsara, penderitaan. Gitu. Ya. Nah, makanya jangan terjebak dengan fokus keinginan aja, nafsu keinginan. Ya. Tapi ini soal mengalir dia. Mau positif, mau negatif, mau dapet, nggak dapet, ya wes udah. Belajar penerimaan. Nah, karena tidak semua yang dialami itu bisa dipahami oleh ego dan pikiran lewat panca inderamu. Jadi gini guys, pikiran dia nggak akan mau percaya kalau tidak bisa diproses oleh panca inderamu. Makanya kalau kamu masih fokus ke keajaiban, makanya dia selalu nuntut bukti nih, bukti yang bisa dialami oleh panca indera. Makanya kalau orang yang terjebak dengan pikiran dominan, mohon maaf, keajaiban itu susah hadir dalam hidupmu. Gitu loh. Karena maunya dilogikakan terus. Padahal kalau kita bicara di ranah spiritual, ada sisi yang dimana logika itu nggak bisa, hal-hal yang nggak bisa dilogikakan tapi bisa dialami secara batin. Salah satunya keajaiban. Gitu loh. Ya cara kerja pikiran gitu. Kalau saya nggak ngeliat, saya nggak percaya pokoknya gitu. Tapi dia berharap, doanya minta keajaiban. Kan error ya, bener nggak? Kalau error apa guys? Kalau error 404, bener nggak? Begitu diklik 404 not found. Aduh gimana? Error. Doanya minta keajaiban. Ya, tapi di realita pakainya pikiran gitu loh, yang nggak mau percaya kalau nggak ada fisik buktinya gitu. Iya udah kayak website memang gitu loh. Ya. Iya jadinya nggak connect gitu. Beda server. Makanya orang yang dominan pikiran sulit kalian tuh nerima yang namanya keajaiban. Walaupun bisa kamu terima, dia tuh pasti sibuk apa? Mempertanyakan. Kok bisa ya? Kok bukannya disyukuri gitu loh guys. Paham nggak? Aturan kan disyukuri aja. Ya ampun Tuhan, terima kasih gitu loh. Saya sudah menerima ya kan, kasih darimu ya. Dia pertanyain terus sampai lupa bersyukur. Padahal syukur itulah yang nanti akan menjadi sebuah pola baru untuk memancing keajaiban-keajaiban berikutnya gitu loh. Ya. Oh saya dulu boro-boro namanya agnostik ya, mana ada bersyukur, ini kan karena gua gitu. Wow, egonya gede guys. Ohen tuh egonya gede tuh. Ya kan. Tanganku kenapa panas ya kok? Habis nyuci piring kali, lupa bilas. Ya.
Jadinya sekarang paham, bersyukur gitu. Karena akan ada banyak anomali. Anomali itu kejadian-kejadian yang tidak bisa dilogikakan atau kejadian-kejadian yang tidak masuk akal dan logika. Ya. Namun kejadian itu tetap terjadi dan menjadi sebuah fenomena yang sesekali hadir dalam realita perjalanan hidup manusia. Saking sayangnya nih, kita ngomong saking energi cintanya itu hadir, di saat kamu nggak percaya pun kamu bisa ngalamin keajaiban. Walaupun tidak sesering orang yang percaya gitu loh. Supaya apa? Ya sebenarnya petunjuk aja gitu loh. Udah gitu. Ya. Pikiranmu tuh bukan kamu gitu. Pikiranmu hanya alat gitu. Nah, namun cepat lambat dari semua pengulangan peristiwa itu akan melahirkan sebuah benang merah yang mulai terhubung antara dirimu dengan kesadaranmu dan seluruh alam semesta beserta Sang Pencipta. Ini ketemu nih di saat dia terima, di saat dia syukuri, di saat dia koneksi itu hadir, selaras, sinkron dia. Gitu loh. Ya, sinkron dia. Jadi, daripada sibuk mengeluh dan juga mengkritisi soal pengulangan peristiwa yang terus menambah penderitaannya, sebaiknya mulailah belajar untuk mengamati dan membuat catatan atas setiap momen peristiwa. Nah, ini journaling nih. Sebenarnya journaling itu penting. Tapi bagi orang itu kadang-kadang tuh menganggap remeh kekuatan dari proses journaling. Dianggap remeh. Padahal dengan journaling itu kamu tuh diskusi loh. Kamu mengamati diri loh. Kamu mengamati si pikiran, kamu mengamati si emosi gitu. Ya, dan pada saat kamu mengamati pikiran dan emosimu sendiri, kamu berjarak, kamu jadi pengamat atas dirimu sendiri. Ya. Dan juga emosi apa yang tertrigger hadir di dalam diri dan apa saja kebiasaan yang sering dipakai sebagai respon dalam menyikapi event yang dihadirkan itu. Yang satu hanyut oleh pikiran, perasaan, dan emosi, yang satu ngamatin dia. Ngambang aja, slow aja. Gitu loh. Ya. Ya nggak apa-apa, keluhan-keluhan itu ya nggak apa-apa, nggak usah disimpulkan. Kalau kamu nanya, ini kenapa ya, itu kamu menyimpulkan pikiran lagi gitu loh yang menguasai. Padahal harusnya kan kamu berjarak ya sama pikiranmu itu. Nah, karena data dari catatan-catatan itulah yang akan membantu dirimu untuk memahami bagaimana sebenarnya pola kerja alam semesta ini pada saat menuntun dan membimbing jiwamu untuk bertransformasi, bertumbuh, berevolusi, sehingga ujungnya adalah agar bisa berdaulat atas dirinya sendiri. Gitu loh. Jadi pada saat bersyukur ada perubahan itu saya catat tuh. Ketemulah dari catatan-catatan itu pola. Oh, ternyata semesta lagi nuntun nih. Ya. Lagi nuntun nih. Dan tuntunan dan bimbingan semesta itu pasti akan mengarahkan untuk jiwamu bertumbuh, berevolusi. Sampai di titik kamu sinkron, selaras dengan alam semesta ini. Nah, kadang-kadang orang tuh malas journaling, nganggap remeh journaling, apaan journaling lah, nggak ada gunanya lah. Gitu. Ya itulah ego ya. Nyarinya yang susah gitu loh. Kalau nggak susah berarti nggak efektif.
Dikasih yang gampang, dikasih yang simple, nyarinya yang ribet. Nah, itulah ego gitu loh. Iya, belum ngerasain power of journaling. Nggak setiap saat bawa buku. Diakalin dong. Ya, jangan ngeluh lagi. Diakalin, kamu tuh makhluk yang diberi akal. Gitu loh. Nah, kesadaran yang lebih tinggi adalah tentang mempercayai tatanan ilahiyah dari sistem alam semesta dan melihat kebenaran yang lebih dalam di setiap saat. Ya. Tuntunan alam semesta hanya bisa datang dari penyerahan diri secara total. Nah, berserah dia hanya bisa datang. Pasrah bukan berarti melepaskan kehendak bebas, namun itu soal melepaskan hal-hal yang tidak berada di bawah kendalimu. Ya, makanya disitulah, ya, teman-teman tuh belajar lagi untuk balik lagi ke titik awal. Yang salah di mana? Apalagi yang sudah pernah bisa berhasil, dicek lagi kebiasaannya masih nggak, rutinitasnya bener nggak. Untuk tahu polanya gimana? Ya kamu coba dong pikirkan gitu, dianalisa, jangan cuma dibaca. Ya. Kalau di awal nggak perlu disimpulkan, tapi kalau ada yang salah, nah itu baru dianalisa. Ya. Karena hanya dengan berserah total maka kamu akan mampu mengalir mengikuti tuntunannya, menuju titik akhir yang sudah sama-sama disepakati sejak awal, gitu loh. Jadi sebenarnya, ya, kalau udah di journaling ngapain? Disitulah kamu jadi pengendali atas pikiranmu. Kamu pakai pikiranmu, bukan kamu yang dipakai oleh pikiranmu. Jangan terbalik. Gitu. Kamu harus jadi pengendali atas pikiranmu. Bukan kamu malah terbalik. Jadinya kejebak di apa? Oh, merasa aku udah tenang, aku sudah baik-baik saja. Ya kan? Tapi berhenti dia. Karena kejebak di merasa. Jadinya lama-lama pikiran kembali menguasai jiwamu. Sampai di titik, oh, ngulang lagi nih. Makanya rutin balik lagi, kenapa? Salahnya di mana? Disitulah, ya, kamu itu melakukan proses refleksi diri, kontemplasi, merenung, muhasabah diri. Gitu loh. Sebenarnya apa yang dituliskan di materi itu sebenarnya udah sesimpel-simpelnya, guys. Beneran. Kalau kamu baca buku kesadaran, kamu lebih mabok. Banyak istilah-istilah tuh yang tanda kutip tuh, apa ini gitu loh. Gitu loh. Ini saya udah bikin simple banget. Mau nggak kamu tuh
menggunakan pikiranmu, menggunakan akal sehatmu untuk menemukan maknanya gitu loh. Karena nggak mudah, sebenarnya nggak mudah, ya, nggak mudah, nggak mudah. Gini guys, tugas saya tuh gini sebenarnya. Saya diberikan potensi, diberikan kemampuan, diberikan yang namanya itu kebisaan, dibisakan lah ya, untuk memsimplifikasi. Kuncinya nih kalau saya tuh simplifikasi, simple. Saya diberi bakat ini, diberi amanah ini, ya. Nggak semua orang bisa. Makanya saya berusaha berbagi. Karena apa yang dibahas ini bahasa langit, guys. Bagaimana membumikan bahasa langit. Gitu loh. Ini kalau saya jelasin nih, kalau saya jelasin ke anak-anak, mereka lebih ngerti daripada kalian. Beneran, saya nggak bohong. Mereka lebih ngerti dari kalian gitu. Ya. Karena nggak banyak drama, anak-anak sekarang tuh nggak banyak drama gitu. Orang-orang mungkin bilang, oh Gen Z lah mental, bukan, gitu loh. Karena mereka simple orangnya, gitu. Tapi ya karena kita tuh generasi dramatis, dramatisir, jadinya dibikin drama gitu loh. Ah lu mah lebay lah, beginilah, begitulah. Enggak, sebenarnya tahu, kalau enggak ya enggak gitu aja. Makanya dipoles dikit tuh jadi mereka. Ini saya jelasin beginian nih, anak-anak umur 12 tahun ngerti dia. Oh udah tahu, iya begini, oh iya begitu gitu. Kadang-kadang anak-anak umur 10 tahun ya, 9 tahun udah bilang gitu loh. Enggak, yang bener tuh gini. Lah, lebih hebat dari bapak emaknya. Ya, dia bisa koreksi bapak emaknya gitu. Salah, yang bener tuh gini gitu. Ya, kenapa kita harus grounding? Ada vibrasi begini, ada yang namanya. Kenapa kita tuh harus connect sama alam? Kenapa kita tuh harus yang namanya itu belajar netral? Tuh anak-anak tuh. Lah bapak emaknya malah main drama. Ya kan? Main ngambek-ngambekan lah bapak emaknya, ya kan? Kocak banget. Ya gitulah ya. Aduh. Dendam-dendaman ya kan, ungkit-ungkitan nanti ya. Saya kalau pakai kalimat yang lebih sulit tuh lebih rumit lagi, anak-anak malah ngerti. Justru udah dibikin sesimpel ini kadang-kadang ya, masih loading terus ya, banyak kan ya. ngulang lagi, ya dikasih gratis saja
Dikasih gratis aja bingung, apalagi bayar kamu. Aduh, kadang-kadang susah ya. Ya. Sebenarnya simple. Pelajari hukumnya, lalu dicek apakah saya melawan arus hukum alam semesta atau saya selaras dengan hukum alam semesta. Gitu aja, cek realitamu. Gitu loh. Harusnya sinkron tuh. Ya. Harusnya sinkron. Malah kamu fokusnya apa? Keinginan. Saya kan udah gini kok, saya kan udah gitu loh. Padahal hal-hal yang hal-hal yang masih ngulang itu konsekuensi sebenarnya dari pilihanmu sendiri. Gitu loh. Kan udah ada hukumnya. Ya kan, benar nggak? Jadi sadarilah apakah kamu sinkron dengan hukum alam semesta itu. Jadi kalau belajar, hadirkan juga proses refleksi diri. Ini yang saya pelajari ini udah ngalamin belum gitu loh. Gitu. Kang Abu, kalau udah ngalamin, kira-kira sinkron nggak saya nih dengan hukum alam semesta, dengan realitas saya, cara saya, polanya saya gitu loh. Ya. Dikontemplasikan nggak? Gitu loh. Polanya dikenali nggak polanya gitu. Jangan-jangan kamu tuh hidupnya ngulang-ngulang karena polanya itu juga gitu. Karena sebenarnya di saat kamu niat untuk berubah, semesta itu akan menghadirkan, akan merespon ya. Peristiwa, orang-orang, lingkungan, guru, ya, ilmu itu dihadirkan loh ke depan muka kamu loh. Pertanyaannya adalah mau nggak kamu berproses gitu loh. Ya, mau nggak kamu latih, mau nggak kamu konsisten, mau nggak kamu tuh istiqomah. Kadang-kadang latihannya bertahun-tahun, nyobanya sekali mau berubah. Nah, iki angel iki, wes angel gitu loh. Ujung-ujungnya nyalain lagi. Ini suami saya kok gitu kan. Ini mertua saya kok lah. Tambah angel ini. Untung aja loh bulan Ramadan itu puasa itu diwajibkan loh sebelum Idul Fitri. Kalau enggak juga angel juga gitu. Cuma beli baju baru doang. Esensinya nggak dapet gitu loh. Hai. Ya, jadi belajarlah guys. Belajar merenung, refleksi diri, journaling gitu loh. Nih journaling nih, mana guys. Loh, ning di toh. Nih daripada sibuk ngeluh, ya mendingan mulai belajar ngamatin, dicatat. Kadang tuh orang tuh meremehkan kekuatan dari journaling gitu loh. Padahal itu interaksi itu sebenarnya tuh antara dirimu dengan dirimu sendiri, dengan emosimu sendiri, pikiranmu sendiri, dicatat semuanya. Cara kamu merespon, cara kamu yang namanya cara kamu merespon, cara batin itu ke-trigger.
Gitu. Curhat sama ChatGPT termasuk, ya enggak lah. ChatGPT kan bukan kamu. Gimana sih Tiana? Kalau Tiana mah ketahuan lah ya journalingnya. Kenapa saya masih jomblo gitu kan? Aduh. Nanti kalau udah journaling, sering journaling, kamu bisa jadi observer, mengamati atau hanyut yang mengalami gitu loh. Ya, ombaknya sama nggak? Sama, ombaknya mah sama. Cuman yang satu ngamatin ombaknya, yang satu hanyut dalam ombak itu, gitu. Ya. Mental note mah nanti kalau journalingnya udah ketemu, nah belajar menggunakan mental notes. Ya. Kalau saya tuh udah nggak journaling guys, udah pakai mental notes. Contoh orang naik gitu. Nah kalau yang penting tuh saya catat di mental gitu loh. Oh ini gini 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 gini. Oh Tiana masih nanyain, pasti nanyain jomblo gitu kan. Aduh ya. Jadi ada mental notes-nya ada. Jadi bisa dikeluarin sih sebenarnya ya. Nah jadi pertanyaannya, apakah sudah sinkron gitu loh antara dirimu dengan realitamu dengan yang namanya semesta gitu ya. Karena itu ada hukumnya guys. Ada hukum alamnya di situ. Sistem atau sunatullahnya udah ada. Nah kadang-kadang orang tuh ngomong hukum alam semesta tahu, tapi ngerti nggak? Ya, paham nggak sunatullah? Paham, tapi ngerti nggak? Gitu loh. Oke?